Oh. Baik, sekarang kita akan melihat bersama-sama yang keempat, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, apa-apa saja sih kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Yuk kita lihat sama-sama yuk. Nah, apakah terbaca ya Bapak Ibu? Nah, kebutuhan yang pertama adalah apa Bapak Ibu yang ada loh? Kasih sayang dan rasa diterima. Adakah di sini yang tidak mau disayang? Ya. Kemudian kebutuhan yang kedua yang tanda bintang Bapak Ibu. Penguasaan. Penguasaan. Adakah Bapak Ibu di sini yang tidak punya naluri ingin kekuasaan? Tidak, kita punya ya rasa-rasa itu ya. Kemudian bertahan hidup, yang paling kecil di tengah itu terbaca Bapak Ibu bertahan hidup? Adakah di sini yang sengaja untuk tidak bertahan hidup? Tidak. Kemudian ada gambar balon, kesenangan, dan yang gambar kupu-kupu. Kebebasan. Nah, itulah kebutuhan dasar kita. Jadi Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar ini. Kenapa ini penting untuk kita pahami? Supaya kita bisa memahami apa yang terjadi pada peserta didik kita, kepada anak murid kita. Segala jenis perilaku mereka, baik yang sifatnya positif ataupun melanggar keyakinan kelas kita, melanggar kesepakatan atau melanggar tata tertib, maka kita harus baliklah pada pemahaman kebutuhan dasar peserta didik kita sebagai manusia. Mungkin ada rasa kasih sayang yang kurang, mungkin ada rasa penguasaan diri dia yang berlebihan, mungkin ada terjadi itu karena dia mau bertahan hidup, kemudian bisa jadi karena dia mau senang-senang saja, dan yang paling bahaya kalau dia mau untuk kebebasan dia. Nah, percayalah Bapak Ibu, kelima dasar kebutuhan dasar manusia inilah yang nantinya akan mempengaruhi sehingga memudahkan kita dalam memahami segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yuk kita lihat sama-sama. Selamat pagi Pak Juari. Selamat pagi nih. Apa kabar hari ini Pak? Luar biasa. Gimana nih rasanya dipanggil hari ini ke ruangan saya? Ada apa ya? Bertanya-tanya nggak sih? Ya, to be honest, ya. Oke, baik Pak, jangan sedih. Hari ini saya tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dugaan Bapak, tetapi hari ini saya mau mengajak Bapak sharing terkait bagaimana implementasi dari budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, baik Bapak, salah satu Bapak untuk menjalankan budaya positif itu adalah kita menjalankan posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sekarang saya mau mengingatkan Bapak lagi. Bapak masih ingat gak sih Pak, apa saja sih posisi kontrol kita sebagai guru Pak? Iya, seingat saya walaupun
ini random ya memnya. Iya iya, oke Kayak oke. Nggak apa-apa. kita sebagai guru harus menjadi penghukum bagi siswa, kemudian membuat orang merasa bersalah atau membuat siswa merasa bersalah. Terus kontrol yang ketiga itu kita juga bisa menjadi teman dengan siswa, lalu kita juga sebagai pemantau terhadap siswa dan murid, dan terakhir terasa sih ya kita sebagai manajer atau pimpinannya. Iya, kira-kira posisi itu, kontrol itu Bapak paling sering lakukan di mana Pak? Di dalam kelas atau di luar kelas? Yang paling sering terjadi? Kalau di dalam kelas mungkin saya lebih ke sebagai manajer kali ya, pemimpin mereka, memandu mereka untuk supaya ya gimana proses belajar mengajar itu baik. Tapi kalau di luar kelas ya, yang saya rasakan ya saya sebagai teman buat mereka. Oke, baik. Sekarang saya mau mendengar Bapak. Kan tadi Bapak mengatakan salah satu posisi kontrol Bapak adalah Bapak sering sebagai seorang penghukum. Nah, kira-kira coba Bapak ingat-ingat lagi, kalimat seperti apa sih Pak yang Bapak rasa Bapak itu adalah seorang penghukum bagi siswa Bapak? Iya, sebagai manusia, guru pun manusiawi kan, ya. Iya. Ada kalinya pasti kita pernah menghukum anak sebagai salah satu bentuk kalau kita itu kontrol kita itu sebagai penghukum. Nah, kadang-kadang kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita menghukum anak ya, kayak kamu kok tidak mau mematuhi aturan saya ya? Terus kadang kamu itu kan salah, kok tidak mau mengakui kesalahan kamu gitu. Dan biasanya kalau sudah parah-parah ya paling kita kasih sanksi ya Mas Kakak. Iya, baik. Nah, kira-kira nih Pak, kalau misalnya nih, kan tadi kan posisi Bapak sebagai seorang penghukum. Nah, seandainya sekarang saya dan Bapak berefleksi, sama-sama kita merenung. Seandainya saya yang bilang gini, Pak Juari, Bapak ini selalu aja datangnya paling terakhir, selalu aja nggak selesai pekerjaannya. Nah, kira-kira kan berarti kan saya nih kayak memberi hukuman lah dengan Bapak kan ya. Kamu nih selalu aja salah Pak Juari, kerjanya nggak pernah beres. Bapak bisa nggak sih mematuhi peraturan saya? Nah, seandainya nih Pak Bapak mendengar itu dari saya, bagaimana perasaan murid? Sekarang ini murid kan, Bapak merasakan langsung menjadi murid bila guru Bapak tuh berbicara itu kepada murid terkait apa yang dia lakukan. Ya pasti, karena kita akan menemui Pak setiap hari. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, saya rasa kalaupun saya di posisi murid, mungkin ya, kalaupun saya di posisi murid ya, ketika kita mendengar kata-kata dari guru kita yang menghukum tadi, ya pasti akan berbekas gitu. Yang pada akhirnya ya mungkin murid tersebut itu akan merasa dendam, lalu tidak akan peduli sama kita, lalu lebih parahnya lagi ya kalau udah dendamnya sampai dendam lebih dalam ya, bisa jadi ketika suatu saat kita pulang dari sekolah pas melewati rumah mereka ya mungkin bisa kejadian sampai menjahili kita. Ya, yang tidak menyenangkan lah ya Pak. Ya, berarti artinya ketika kita melakukan posisi kita kontrol sebagai penghukum itu ada kemungkinan menimbulkan rasa dendam. Oke, baik. Sekarang saya mau mendengar Bapak, kalau tadi Bapak menyebutkan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, misalnya nih Pak, kalimat apa yang Bapak pernah ucapkan atau sering Bapak lontarkan sehingga membuat anak kita tuh merasa bersalah? Seperti kata Bapak bilang, kok rasa seperti hakim kita ini. Nah, silakan Pak. Ya, kadang di kelas kita juga kan kalau ketemu dengan siswa yang memang dia merasa bersalah tetapi tidak mau mengakui kesalahannya, ya gimana caranya kita itu membuat dia itu supaya hatinya benar-benar terketuk dengan perkataan kita. Misalnya saya kecewa loh dengan kamu karena kamu itu kok udah saya kasih kesempatan tapi kok kamu tidak mau dengar saya. Lalu kita juga kadang-kadang bisa menyampaikan dengan kata-kata, coba bisa nggak kamu berubah sedikit aja demi kebaikan kamu tersebut. Itu aja sih. Baik, berarti artinya
saya dan Bapak sama-sama merasa, berarti kita sering ya Pak ya melakukan kontrol itu ya kepada siswa kita. Nah kira-kira bagaimana Pak sekarang Bapak dan saya merenung perasaan murid ketika hal itu kita lakukan? Iya, dari sekian banyak murid yang kita ini kan pendekatannya secara humanis ya. Saya rasa kalau membuat mereka merasa bersalah ya mungkin hatinya bisa menjadi buruk, jadinya keras, melawan apa yang sudah kita tentukan. Iya, Itu kebijakan-kebijakan bagus yang kita kasih dilawan, tapi karena kita tadi menyampaikan kata-kata yang membuat dia merasa bersalah, ya dengan sendirinya dia akan merasa, oh iya ya benar ya saya bersalah. Oke, baik Pak. Jadi ya kadang-kadang juga ketika kita membuat rasa bersalah ini membuat murid kita tuh merasa buruk Sadar lah sendiri ya, ya. ya merasa tidak nyaman atau tidak enak ya Pak ya. Dan ini tentu saja ya kadang-kadang mau tidak mau kita akui membuat motivasi belajar Iya. menjadi turun karena aduh kok aku banyak kurangnya Ya, banyak salahnya ya Pak ya. Kayaknya dia tuh menyalahi diri sendiri. Iya baik. Nah sekarang Pak ini mungkin yang paling menyenangkan, tapi kadang-kadang juga menjadi masalah. Tadi Iya. Bapak mengatakan ada posisi kontrol Bapak sebagai teman. Iya. Kira-kira situasi seperti apa Pak yang Bapak lakukan ketika rasanya Bapak menjadi teman anak-anak kita? Iya, ketika mungkin ini lebih kayaknya di luar kelas kayak kalau di dalam kelas kan kayak tidak cocok lah. Kita posisinya sebagai teman dengan siswa. Kalau di luar kelas ketika mereka mungkin bertanya yang konteksnya di luar mata pelajaran misalkan entah tentang topiknya apakah gitu, ya mungkin kita bisa dengan leluasa ngomong dengan mungkin gayanya mereka, tapi dengan kita tidak masuk ke dunia mereka, hanya menyesuaikan gaya yang mereka aja supaya mereka menganggap kok enak ya dengan guru ini ngobrolnya satu server gitu. Iya baik. Nah kira-kira kalau begitu ada yang positif ada yang negatif ya Pak ya, pasti itu akan ada dampak positif negatif. Kalau saya mau melihatnya kontrol Bapak itu sebagai teman dari negatif, kekurangannya jadi kayak apa ya Pak? Menurut Bapak kalau rasanya Bapak sebagai teman murid itu negatifnya apa? Gini Mem, kadang kalau kita terlalu dekat dengan siswa, seolah-olah dia merasa tidak ada batasan. Ini bestie saya nih, jadinya tidak ada batasan antara guru dan siswa. Padahal sebenarnya maksud kita itu dekat dengan siswa itu supaya mereka itu bisa lebih nyaman. Tapi kadang-kadang itu disalahartikan dan disalahgunakan. Akhirnya mereka itu memposisikan dirinya bukan sebagai siswa lagi. Itu sih yang dampak negatifnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak ya untuk hari ini ya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya mungkin kita akan bincang-bincang lagi nanti. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Pagi ini Bapak mau berbagi sharing dengan ya. Semoga saja dengan menyadari kelima posisi kontrol Bapak sebagai guru ini, Bapak bisa memotivasi peserta didik kita. Nah, karena pada intinya posisi kontrol ini kita lakukan agar kita mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar yang pasti dia sukses Pak, berhasil. Nah, kemudian juga kontrol diri anak kita itu ya berhasil sehingga pasti muaranya kemana Pak? Ke pembelajaran ya nggak sih? Iya, ke pembelajaran, kepada aktivitas, interaksi dia di dalam kelas bersama kita dan juga rekan-rekan lainnya ya. Terima kasih ya Bapak ya. Selamat